Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lacatur Nugraha, NRP 0611118400000100 dari Departemen Matematika ITS. Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ahnaf Aulullah, NRP 061184000051 dari Departemen Matematika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Sulaiman Iskandar dengan NRP 061118000087. Saya dari Departemen Matematika ITS. Perkenalkan, saya Samuel Cahyo Pramudito, NRP 500620165 dari Departemen Aktuaria. Perkenalkan, nama saya Irene Hasini Siagian, NRP 063119400000017. Berikut tujuan dan manfaat dibuatnya video ini. Tujuan video di sini untuk menunjukkan cara menelusuri, menyimpan, dan mengelola referensi yang kredibel, dan juga untuk mengenalkan aplikasi Mendeley beserta fungsi dan cara untuk menggunakannya. Selanjutnya, untuk manfaat videonya yaitu untuk menambah pengetahuan dalam mencari referensi yang baik dan benar, dan juga untuk mengetahui cara penggunaan dari aplikasi Mendeley tersebut. Apa itu referensi kredibel? Referensi sendiri dari KBBI yaitu sumber acuan. Sedangkan kredibel artinya dapat dipercaya. Referensi kredibel sendiri yaitu informasi yang dapat dipercaya dan dapat diuji kebenarannya. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kita mencari referensi yang baik dan aktual. Nah, sebuah karya tulis ilmiah yang baik harus berisi informasi yang aktual dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi tersebut tidak hanya bisa kita temui dengan cara menelusuri sumber referensi yang terpercaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mencari sumber referensi yang kredibel. Referensi yang berasal dari internet maupun dalam bentuk yang sudah cetak, itu merupakan salah satu referensi yang kredibel dan dapat dipercaya. Kalau untuk media cetak, seperti misal artikel ilmiah, buku, tugas akhir, maupun laporan penelitian, serta masih banyak yang lainnya. Nah, ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan ketika kita mencari referensi. 1. Sumber referensi harus bisa dipercaya. Karena apabila tidak dipercaya, maka percuma jika kita mengambil referensi tersebut. Lalu yang kedua, sumber referensi harus dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang terakhir, sumber referensi harus dapat dilacak. Terdapat beberapa cara dalam mencari sumber-sumber tersebut. Nah, di sini saya akan menggunakan website. Salah satunya yaitu Google Scholar. Oke. Ketika sudah masuk ke Google Scholar, ketika kita ingin mencari referensi, kita bisa dengan cara mencari topiknya. Karena jika kita hanya mencari dalam satu kata, misal pandemi, ya banyak. Kalau misalnya kita mencarinya seperti ini, karena saya sudah mencari, yang saya cari yaitu pandemi COVID-19. Maka yang muncul di sini pun kita bisa mencari referensi mana yang akan kita gunakan. Misal saya mengambil referensi pendidikan dalam masa pandemi COVID-19. Nah, ketika kita mengambil referensi ini, kita tidak semerta-merta hanya langsung mendownload, tapi kita harus membaca dulu apa sih inti dari karya tulis ini, apa yang bisa kita ambil dari sini. Nah, setelah kita yakin apa yang akan kita ambil, lalu kita download. Setelah di-download, maka akan bisa lalu akan dimasukkan ke Mendeley. Kurang lebih. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan aplikasi Mendeley dan cara menggunakan aplikasi Mendeley. Apa itu Mendeley? Menurut Wikipedia, Mendeley merupakan program komputer dan web yang dikembangkan oleh Elsevier untuk mengelola dan berbagi makalah penelitian, mencari data penelitian, dan bekerja sama secara daring. Jadi, secara singkat, Mendeley merupakan aplikasi yang mempermudah para ilmuwan
penulis karya ilmiah maupun mahasiswa yang pada umumnya sedang melakukan skripsi. Berikut ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengelola referensi di Mendeley. Untuk pertama sekali, kita harus membuka aplikasi Mendeley Desktop kita. Bagi yang belum memiliki aplikasi Mendeley, dapat mengunduh dan menginstal terlebih dahulu aplikasi ini melalui situs resmi dari Mendeley. Saya lanjut ke bagian penggunaan. Terdapat banyak cara dalam menggunakan Mendeley itu. Salah satunya yang pertama itu dengan menggunakan sumber referensi yang sudah tersedia dahulu. Langkah yang pertama kita lakukan ialah kita harus sudah memiliki referensi yang sudah kita download terlebih dahulu. Kemudian kita klik ini, lalu pilih Add Files. Kemudian kita pilih file referensi yang akan kita gunakan, kita klik, lalu pilih Open. Secara otomatis file tersebut akan muncul di Mendeley kita. Lalu kita klik untuk melihat keterangan-keterangan dari judul, penerbit, tanggal, dan juga abstrak. Kita dapat mengklik PDF-nya dan melihat PDF yang sudah kita miliki tadi, apakah sesuai judulnya atau tidak. Lalu kita close. Kemudian berikutnya kita dapat menggunakan aplikasi dari browser kita. Kali ini saya akan menggunakan Google Chrome. Kita klik di bagian pencarian Google Scholar. Lalu kita enter dan kita akan dibawa ke halaman dari Google Scholar tersebut. Akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita dapat memilih Google Scholar ini. Kita klik dan muncul tampilan seperti ini. Misalkan kita mau mencari mengenai virus corona yang sedang menjadi sorotan saat ini. Kita tulis coronavirus, lalu kita enter. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Terdapat banyak jurnal yang dapat kita gunakan sebagai sumber referensi kita. Misal, saya akan memilih salah satunya. Kita klik, lalu kita akan dibawa ke halaman dari artikel tersebut. Akan muncul tampilan dari artikel tersebut yang berisikan banyak data dan informasi yang akan kita gunakan sebagai sumber dari referensi kita. Jika kita sudah yakin dengan pilihan dari referensi kita, maka kita dapat dengan mengklik Mendeley Web Importer di bagian atas ini, dan akan muncul tampilan sebagai berikut. Kita harus memastikan judul dari jurnal yang kita pilih tadi atau artikel yang kita pilih sama dengan judul yang ada di dalam web importer yang akan kita centang. Kalau judulnya sudah sama, kita langsung centang aja, lalu kita klik Add. Untuk memastikan kembali file yang sudah kita pilih, kita klik di View Library, dan kita akan dibawa ke halaman Mendeley Reference Manager. Akan muncul semua file ataupun jurnal yang sudah kita pilih di library Mendeley kita. File ini akan tetap ada di library Mendeley kita kalau kita sudah memiliki akun Mendeley. Kemudian kita dapat mengecek kembali di aplikasi Mendeley Desktop kita apakah file tadi sudah ada. Karena dari tampilannya masih belum ada, untuk memunculkan file tadi, kita dapat dengan mengklik tombol sync untuk mensinkronasi kembali file yang kita download tadi. Kemudian, di My Library, tepatnya di All Documents, akan muncul file kita yang telah kita download melalui Mendeley Web Importer tadi. Sekian penjelasan dari penggunaan Mendeley. Selanjutnya kita menambahkan Mendeley ke dalam Word. Pertama, buka Mendeley Desktop, lalu klik Tools, dan juga klik lagi Install Microsoft Word Plugin. Setelah terpasang, akan muncul tampilan seperti ini. Di situ berarti sudah menandakan bahwa Mendeley sudah terpasang di dalam Microsoft Word.
Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat citasi dan membuat daftar pustaka menggunakan aplikasi Mendeley. Yang pertama, pastikan kita sudah mempunyai artikel atau cuplikan artikel terlebih dahulu. Lalu, pastikan juga artikel tersebut sudah kita masukkan di aplikasi Mendeley. Apabila sudah, maka kita tinggal mengklik bagian references, insert citation, kita masukkan nama penulisnya. Nah, begitulah cara membuat citasi dari cuplikan artikel yang kita ambil. Yang kedua, cara membuat daftar pustakanya, kita tinggal mengklik bagian insert bibliografi. Nah, sudah keluar. Terima kasih.